Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam keadaan yang baik karena penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata dan sempurna di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, Rabu 27 Oktober 2021, kembali kita bertemu dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galania Abia Base. Dan saat ini sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan bagi kami sehingga kami boleh bangun, kami boleh ada di dalam keadaan yang sehat, semua oleh karena kasih setia Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dinyatakan bagi kami, Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga kami bisa mengerti apa maksud hati Tuhan, dan kami bisa dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah Engkau memampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berikan tema diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang diciptakan untuk kemuliaannya. Bahkan segala sesuatu diciptakan Allah untuk kemuliaannya. Dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan Allah mencakup dua segi. Yang pertama adalah kemuliaan intrinsik, yaitu kemuliaan yang dimiliki Allah pada dirinya sendiri. Hal ini dapat diibaratkan dengan terang yang dimiliki oleh matahari. Baik diterima atau dihindari orang, baik diakui atau diabaikan orang, terang itu telah ada pada matahari. Terang matahari terus-menerus bersinar. Demikian pula kemuliaan Allah telah ada pada dirinya sejak kekekalan sampai selama-lamanya. Kemuliaan Allah itu terus-menerus memancar tanpa dipengaruhi oleh respon makhluk hidup terhadap dirinya. Dan yang segi kedua yaitu kemuliaan yang diberikan makhluk hidup kepada Allah. Setiap manusia hendaknya menyadari kemuliaan Allah dan memuliakannya. Seorang anak sekolah minggu pernah bertanya kepada saya, mengapa Tuhan harus dimuliakan? Apakah Tuhan begitu haus akan pujian sehingga meminta kita untuk memuliakannya? Daud memuliakan Tuhan sebab dia takjub akan perbuatan Tuhan yang nyata atasnya. Allah meluputkannya dari musuh yang dia sendiri tidak mampu untuk mengatasinya atau menghadapinya. Tetapi Allah melepaskannya dengan cara yang tidak terduga oleh pikiran manusia. Daud terluput hanya karena kuasa Tuhan. Daud memuliakan Tuhan karena Daud menyadari bahwa betapa lemah dan tidak berdayanya dia tanpa Tuhan. Demikian halnya juga dengan Paulus. Ia mengalami perjalanan iman yang luar biasa saat ia memutuskan untuk melayani Tuhan.
Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Ia menopang dan memelihara. Ia berdaulat dan berkuasa. Dan Paulus menyadari bahwa keberhasilan pelayanannya adalah karena kuasa Tuhan, bukan dirinya. Segala pelayanannya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan saja, bukan kesempatan untuk memegahkan diri. Kesadaran Daud dan Paulus akan kuasa Tuhan yang sempurna juga harus menjadi kesadaran kita untuk memuliakan Tuhan. Yang menjadi perenungan kita saat ini, mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Yang pertama, karena keberadaan Allah yang mulia dan sempurna, sehingga Allah memang layak dimuliakan. Dan yang kedua, karena segala perbuatan Allah, Dia menciptakan kita, Dia mengasihi dan memelihara hidup kita, dan yang terutama, Dia sudah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Sebelum suatu barang kita beli, barang itu adalah milik tuku. Dan setelah kita beli, barang itu menjadi milik kita. Mengapa kita mau membelinya? Karena kita ingin mempunyai hak milik atas barang itu. Apa sebabnya kita ditebus oleh Tuhan? Apa sebabnya saudara sudah dibeli lunas dengan harga yang begitu mahal? Karena Tuhan mau mempergunakan hak milik atas hidup saudara. Dia mau memakai saya, Dia mau memakai bapak ibu saudara untuk memuliakan Dia. Muliakanlah Tuhan, karena darah anaknya yang tunggal sudah menebus kita. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Dengan memuliakan Tuhan, mengajak kita untuk merendahkan diri dan menghindarkan kita dari sikap memuliakan diri atau menyombongkan diri. Karena sebetulnya siapa sih kita? Kita ini adalah manusia yang hina karena dosa. Dan pujian kepada Allah bukan karena bayaran, karena Allah telah berbuat baik kepada kita, tetapi sikap hati kita yang bersyukur sebab Allah mau menerima pujian kita yang tidak ada artinya. Memuliakan Allah membuat kita sadar bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang kita terima. Kita ada pada hari ini hanya karena anugerah Tuhan saja. Demikian dikatakan Paulus, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Pada saat kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, kita sehat karena Tuhan, kita sukses karena kemurahan Tuhan, suara merdu kita diberi oleh Tuhan, waktu dan hidup kita berasal dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, dan tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Yang selanjutnya yang perlu kita renungkan bersama, apakah yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan berarti mengakui dan menghargai kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya dan membuat kemuliaannya dikenal melalui kehidupan kita. Paulus berkata bahwa kita dapat memuliakan Tuhan, memuliakan namanya melalui bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan beraktivitas setiap hari. Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk kepentingan kita sendiri, melainkan bertujuan untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan dan menghormati Dia. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan hal yang paling sederhana sekalipun. Contoh, seperti makan dan minum. Bagaimana cara kita makan dan minum bisa memuliakan Tuhan? Jika kita menerima berkat Tuhan dengan mengucap syukur sebelum makan, kita berdoa dulu sebelum makan, kita menikmati makanan secukupnya, tidak berlebihan atau serakah, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dengan cara sederhana seperti itu pun kita bisa memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana kita memuliakan Allah dengan secara lebih luas?
Tentunya kita bisa memuliakan Allah lewat ibadah dan penyembahan kita, baik itu secara pribadi maupun bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Nyatakan hormat dan penyembahan kita lewat doa, puji-pujian dengan hati yang tulus dan penuh dengan ucapan syukur. Dan cara yang kedua yaitu lewat menghargai sesama manusia sebagai gambar Allah. Hiduplah dengan rukun, penuh kasih dengan sesama. Dan yang ketiga, kita menghargai dan mengelola dengan baik semua ciptaan Allah. Kita jaga dan lestarikan kehidupan lingkungan kita dengan memelihara kebersihan dan keseimbangan ekosistemnya. Mari kita memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, sehingga orang lain juga bisa memuliakan Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengamini firman Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajar kami untuk kami memuliakan Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Karena untuk itulah kami Engkau ciptakan dan Engkau tebus. Kuasa Roh Kudus menuntun kami agar kami dimampukan bersaksi melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami, sehingga orang lain yang melihat kehidupan kami juga ikut memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami kembali akan melakukan seluruh aktivitas, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi keluarga kami Bapa. Kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah darah Yesus Kristus yang menutup bungkus kehidupan keluarga kami, sehingga kami senantiasa aman di dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal akan Engkau. Biarlah Tuhan juga menyatakan kasih dan lawatan-Mu di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi orang-orang di sekitar kami yang kehilangan harapan, karena mereka kehilangan pekerjaan, karena mereka kehilangan segala sesuatu yang berharga bagi mereka Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menghibur, menguatkan mereka, dan Engkau yang menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon biarlah kuasa penyertaan Tuhan melingkupi kehidupan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa kami di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.